Jika kita melihat kinerja tahun 2025, Pak Radi, ini apa saja sih capaian utama dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang memang paling signifikan, Pak? Ya. Silakan. Jadi Kementerian PU dalam hari ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air salah satunya mendapat penugasan untuk dalam rangka pencapaian cita-cita Bapak Presiden dalam hal ketahanan pangan, air, dan energi. Jadi kami di Direktorat Irigasi Rawa saat ini mendapat penugasan untuk melakukan baik itu pembangunan, rehabilitasi, maupun operasi dan pemeliharaan saluran irigasi yang sebelumnya kami tangani hanya ada untuk irigasi kewenangan pusat. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo ini kami juga mendapat penugasan untuk irigasi kewenangan daerah yang sebelumnya ditangani oleh kabupaten maupun provinsi. Saat ini kita mulai tangani sejak 2025 dan alhamdulillah capaian juga cukup signifikan. Sampai dengan 2025 ini kami sudah bisa menangani kurang lebih sekitar 589.000 hektar untuk irigasi kewenangan daerah. Dan ini juga akan membuat kontribusi yang cukup besar dalam hal capaian ketahanan pangan nasional ke depannya. Oke, Pak, kalau bisa dijelaskan sedikit ya Pak ya, ini dari capaiannya di 2025 nih sebenarnya menurut Anda mana sih yang paling mengubah kondisi lapangan mungkin bagi para petani karena masuk ke pangan ya Pak ya tadi? Iya betul. Jadi gambaran irigasi kita di Indonesia ini kurang lebih sekitar 7 jutaan daerah irigasi. Mungkin hampir sekitar 65%-nya irigasi daerah yang selama ini belum pernah kami sentuh dari sisi Kementerian PU. Sehingga dengan gambaran 65% irigasi daerah yang belum tersentuh ini, pada saat adanya Inpres dari Pak Presiden, Inpres 2 2025 kami bisa melakukan penanganan. Dampaknya cukup signifikan sehingga kita bisa meningkatkan kondisi-kondisi irigasi daerah yang tadi kami sampaikan 580.000 hektar bisa kembali berfungsi kembali. Harapannya juga untuk pasti untuk peningkatan produksi pangan dari petani-petani di irigasi-irigasi tersebut. Kalau di pengelolaan sumber air sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya kalau sumber air seperti yang kita ketahui bersama ya dari tahun 2015 kan kita getol sekali membangun bendungan. Bahkan sampai saat ini kita sudah ada 53 bendungan baru yang sudah terbangun dan kemudian masih ada 15 lagi bendungan yang saat ini sedang on progress. Ya target kami nanti di 2029 bisa selesai sehingga total nanti ada 53 plus 15 bendungan yang bisa fungsional yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Oke. Pak Radi, ini terkait dengan mungkin bencana yang baru-baru ini terjadi. Pak Radi, ini kan terjadi di daerah Sumatera ya dan betul. Juga Aceh. Nah ini kan otomatis banyak jaringan-jaringan air yang rusak, irigasi, bahkan orang makan aja susah ya Pak ya, air betul. Aja susah untuk dapetin itu. Nah ini kalau dari PU sendiri bagaimana sih Pak? Kami di 3 provinsi itu kurang lebih ada sekitar 300 miliar yang sedang kami programkan untuk penanganan di sana dan dengan adanya bencana ini kemungkinan besar semua akan hancur ya karena ada bencana banjir dan banjir debris yang seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Jadi kami saat ini posisi sedang melakukan identifikasi kerusakan. Secara paralel kami sudah masuk untuk penanganan darurat banjirnya. Jadi alat-alat berat yang selama ini standby untuk pemeliharaan saluran kami kerahkan semua untuk membantu meringankan bencana banjir tersebut, termasuk tadi alat-alat berat konstruksi pembangunan irigasi yang selama ini beroperasi karena kondisi bencana kami semua alihkan untuk fokus membantu pengendalian bencana tadi. Oke. Kita balik lagi Pak ke mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Pak, ini terkait dengan sebenarnya seberapa jauh Pak untuk progres pembangunan dan juga revitalisasi bendungan serta embung untuk di sepanjang tahun 2025 ini Pak, progresnya seperti apa? Ya, kami sudah selesai 53 bendungan ya yang sudah dirintis sejak 2015, jadi sekitar 3 miliar juta meter kubik bisa kita konservasi, artinya yang selama ini dari curah hujan dirilis langsung ada runoff mengalir ke laut. Dengan adanya 53 bendungan ini ada 3 miliar juta kubik yang bisa kita simpan untuk kita manfaatkan secara optimal untuk kebutuhan air minum, kebutuhan irigasi, dan kebutuhan lainnya. Selain itu juga 53 bendungan ini tentunya sangat membantu dalam proses reduksi banjir. Coba bayangkan ketika curah hujan tinggi seperti kemarin, jika di hulu-hulu itu sudah ada bendungan, tentunya curah hujan yang tinggi tersebut tidak akan langsung meluncur sampai ke hilir ya, pasti akan tertampung di bendungan-bendungan tersebut.
Nah, ini 53 bendungan ini sudah selesai, semoga bisa segera bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan kedepannya kami sampai 2029 ada 15 bendungan juga yang masih kita coba untuk selesaikan. Harapannya bisa selesai tepat waktu di 2029. Oke Pak, ini yang 2025 sendiri menurut Anda dari sisi real impact mungkin ya ini seberapa cepat sih daerah irigasi ini akan langsung merasakan manfaatnya Pak untuk di pembangunan di tahun 2025 ini? Ya, jadi untuk yang 53 bendungan yang sudah kita bangun itu ada sekitar 57 daerah irigasi yang di bawahnya yang langsung terlayani oleh bendungan itu, kurang lebih sekitar 310.000 hektar. Yang kebutuhan airnya untuk kebutuhan padi itu terlayani dari tampungan bendungan. Jadi harapannya dengan adanya tampungan ini kita bisa meningkatkan indeks penanaman yang awalnya biasanya mereka menanam 1 atau 2 kali dalam setahun bisa menanam 3 kali. Ya, itu salah satu keuntungan adanya bendungan. Kalau biasanya kalau tidak ada bendungan ketika kemarau ya sudah lahannya tidak dimanfaatkan. Ada hujan, kering saja ya, seperti itu ya. Dengan adanya bendungan ini berat rumah ada tandonnya, kita punya simpanan air yang bisa dimanfaatkan untuk di musim kemarau. Tadi ada sekitar 310.000 irigasi yang siap untuk memanfaatkan. Hanya memang ke depannya tantangannya kami memang perlu ada penanganan irigasinya. Jadi masih ada beberapa daerah irigasi yang belum tersambung antara bendungan dengan lokasi sawahnya. Itulah yang merupakan tantangan buat kami untuk bisa menyelesaikan sehingga bendungan itu bisa bermanfaat 100% untuk sawah. Dari tantangan itu Pak, lantas evaluasi dari Dirjen ini terkait dengan efektivitas programnya ini seperti apa Pak? Ya, permasalahan pasti banyak ya. Yang pertama permasalahan sosial. Semua juga tahu ketika ada pembangunan pasti ada permasalahan sosial di sana, ada ganti rugi tanah, konflik kepemilikan tanah, ada yang nggak setuju tanahnya dibebaskan, seperti itu. Kemudian juga ada permasalahan teknis yang juga banyak kita temuin, misalnya ketersediaan material, kemudian pekerja, tenaga kerja, alat berat, dan lain sebagainya. Dan yang alam juga sama, permasalahan alam, misalnya seperti tadi bencana, jadi seperti yang di tiga wilayah tadi, Sumut, Aceh, sama Sumbar, kita sudah mengalokasikan sekitar 300-400 miliar, ternyata bencana datang sehingga semua jadi kembali lagi ke titik nol. Itu juga sesuatu permasalahan tersendiri buat dalam hal kendala untuk penyelenggaraan infrastruktur. Dan yang terakhir tentunya anggaran ya. Karena untuk menyediakan infrastruktur itu butuh anggaran yang cukup besar, butuh waktu yang tidak pendek, jadi memang harus usaha ekstra keras di sana.